Anak-anak di sini tidak boleh menyerah atau bahkan putus sekolah. Kami ingin menunjukkan sisi realitas pendidikan di kota besar yang jarang sekali tersorot. Pendidikan itu bukan tentang fasilitas yang mewah, tapi ini tentang sebuah kepedulian, kesempatan, dan juga wahana untuk kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Hari-hari ini, masa depan seringkali terasa seperti beban daripada sebuah harapan. Tekanan hidup yang terus meningkat dan ruang gerak yang terasa semakin sempit memaksa banyak orang untuk berkompromi dengan keadaan. Wajar kalau akhirnya muncul rasa skeptis terhadap apa yang ada di depan mata. Pertanyaannya, di tengah situasi yang serba menuntut ini, apakah optimisme itu masih ada? Terkadang kita terlalu sibuk melihat ke atas, sampai lupa menengok kembali ke ruang-ruang yang justru lebih terbatas. Realitas itu nyata adanya, akses terhadap kualitas pemahaman pelajaran seringkali menjadi permasalahan. Kolong jembatan di kawasan Tomang, Jakarta Barat menjadi saksi bagaimana semangat dan perjuangan anak-anak untuk bisa belajar. Disinilah Sekolah Anak Mentari berdiri. Anak-anak di sini sebenarnya adalah bagian dari sistem pendidikan formal. Namun, padatnya kurikulum dan cepatnya ritme di kelas seringkali membuat mereka tertinggal di belakang. Beban ekonomi keluarga juga membuat bimbingan belajar tambahan menjadi hal yang mustahil untuk digapai. Kehadiran ruang belajar gratis ini menjadi jawaban untuk mengisi celah pemahaman yang luput mereka dapatkan di sekolah formal. Sejarah Anak Mentari ini dimulai dari kita memberikan buka puasa bersama anak-anak di bawah kolong jembatan. Jadi kita awalnya melihat anak-anak itu kayaknya mereka itu butuh pelajaran tambahan karena mereka satu belum bisa baca, belum bisa perhitungan dasar. Nah, makanya dari situ saya tergerak untuk membantu mereka. Kita sebenarnya sedih juga kalau anak itu nggak bisa, ya kita harus ada pendekatan juga. Nah, kalau kita tahu karena mereka sekolah formal juga, lihat mereka antusias datang, tapi mereka nggak ngerti, ya kita berusaha untuk mereka bisa juga. Karena di sekolah formal itu, ya anak yang kita ajar sini semuanya sekolah formal. Cuman ada yang nggak bisa, kita kan nggak tahu daya tangkap anak-anak beda-beda kan, gitu. Jadi ada yang cepat nangkep, ada yang lambat nangkep. Jadi anak yang lambat itu yang kita dekati. Mengejar ketertinggalan pelajaran di kelas hanyalah sebuah langkah awal. Ruang belajar alternatif ini memprioritaskan pembentukan karakter sebagai fondasi yang paling mendasar. Karakter, itu penting. Pertama karakter, saya tidak mau anak-anak itu berbicara kasar kepada temannya. Karena setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Kedua, disiplin. Ketiga, harus mau menghargai satu dengan lain. Jadi kita bukan tiap hari ngasih anak-anak itu, misalnya habis belajar, kita kasih snack. Tapi terkadang kita tidak kasih juga. Jadi kita mengajarkan mereka tuh untuk datang ke sini untuk belajar, bukan karena dapat sesuatu. Anak-anak itu senang dengan ruang lingkup belajar yang asik ini. Ruang terbuka, terus di bawah pohon gitu. Seperti kakak-kakak juga senang gitu. Jadi mereka termotivasi dari situ juga. Bukan karena mereka dapat sesuatu, tapi motivasi mereka untuk belajar ke sini, bisa bertemu teman-teman, belajar dengan asik, bisa berdiskusi. Jadi kalau teman yang bisa, ya kalian bantu ke temennya, jadi bisa belajar kelompok juga gitu. Di luar sana, di tengah kemudahan dan kelimpahan akses, menyerah seringkali menjadi pilihan yang paling cepat diambil saat keadaan terasa berat. Namun di sini, di mana kesempatan begitu terbatas, kata pasrah justru tidak pernah mendapatkan tempatnya. Hidup di tengah keterbatasan dan ketidakpastian ekonomi, semangat belajar anak-anak di sini justru melesat tinggi untuk bisa menggapai impiannya. Cita-cita aku jadi konten kreator. Alasannya seru dan banyak dikenali banyak orang. Pengalaman paling seru di sini belajar bareng sama teman-teman dan lainnya. Cita-citaku pengen jadi dokter supaya bisa menyembuhkan banyak orang. Kegiatan terseru aku menurut aku adalah jalan-jalan ke berbagai tempat serta belajar di sini bareng kakak-kakak yang lain. Bertemu langsung dengan semangat mereka,
rasanya sulit untuk tidak mempertanyakan kembali arti kesempatan yang selama ini kita miliki. Ruang belajar gratis ini berhasil menambal celah pemahaman materi yang luput didapatkan di sekolah formal, serta bagi orang tua mereka, ruang alternatif ini adalah nafas lega di tengah impitan ekonomi pusat kota yang semakin tidak ramah. Sangat terbantu karena bisa menambah itu pelajaran di sini. Ya, semenjak anak saya ikut belajar di sini, pemahamannya itu lebih mendingan gitu ya. Jadi bisa belajar aljabar, bahasa Inggrisnya juga mendingan gitu. Ngajar di sini tuh seru ya, karena kita belajarnya tuh di ruang terbuka, terus ketemu sama anak-anak yang memang kita belajar tuh suasananya bener-bener informal. Dan seru banget, anak-anaknya tuh kriterianya banyak banget gitu. Aku sih seneng, happy karena bisa ketemu dengan mereka yang lucu-lucu banget. Harapannya buat adik-adik di sekolah Mentari, semoga ilmu apapun yang didapat di sini, baik dari kakak atau dari kakak-kakak yang lainnya itu bisa berguna di kemudian hari nanti. Dan harapan buat sekolah ini, semoga sekolah Mentari bisa terus ada dan bisa terus berkembang sampai kapanpun, sehingga nanti anak-anak yang gak punya kesempatan untuk belajar tambahan di luar sana bisa gabung sama kita. Situasi di sekeliling kita mungkin tidak akan langsung berubah menjadi ideal besok pagi. Namun, melalui ruang-ruang kecil di sini adalah bukti konkret bahwa optimisme tidak pernah membutuhkan fasilitas mewah untuk bisa bertahan hidup. Ia hanya membutuhkan manusia yang masih mampu dan peduli. Melihat realitas yang terjadi hari ini dan melihat anak-anak yang ada di sini belajar setiap harinya, setiap minggunya, itu mereka punya semangat belajar yang tinggi di tengah keterbatasan yang mereka miliki, yang mereka punya, mereka tetap semangat untuk belajar. Dan ini menjadi salah satu kesempatan untuk kita juga bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada mereka. Karena pendidikan itu bukan tentang fasilitas yang mewah, tentang segala hal yang bisa tersedia, tapi ini tentang sebuah kepedulian, kesempatan, dan juga wahana untuk kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Langkah kami ikut mengajar dan mengangkat cerita ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat sederhana. Kami ingin menunjukkan sisi realitas pendidikan di kota besar yang jarang sekali tersorot. Maka dari itu, fokus kami bukan hanya dari ruang atau sisi keterbatasannya saja dalam mengajar ataupun belajar, tapi bagaimana semangat anak-anak yang ditunjukkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Harapan besar kami adalah ruang alternatif seperti sekolah anak Mentari ini bisa terus bertahan dan mendapatkan banyak dukungan. Anak-anak di sini tidak boleh menyerah atau bahkan putus sekolah. Semoga dengan apa yang kami lakukan hari ini bisa menggerakkan hati lebih banyak orang untuk peduli dan menjaga mimpi-mimpi mereka untuk tetap hidup. Esensi dari kehadiran kita sebagai manusia adalah untuk ada, untuk mendengarkan, dan untuk saling meringankan beban. Harapan terbesar kami, Ruang sederhana ini. Ruang sederhana ini Bisa terus bertahan. Biar aku tetap bisa belajar. Dan kejar cita-cita.